Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Abul Hasan Ali Syadzili radhiyallahu anhu wafat ketika dalam perjalanan menuju Mekah untuk melakukan ibadah haji, yaitu di daerah Humaithirah yang termasuk daerah wilayah Mesir. Beliau meninggal pada bulan Syawal 656 Hijriah dalam usia 63 tahun. Sebelum Imam Asy-Syadzili radhiyallahu an meninggalkan dunia, Syekh Syarafuddin putra beliau menceritakan kejadian karomah yang kelak menjadi sangat bersejarah. Beliau Syekh Syarafuddin radhiyallahu an menceritakan, telah tinggal bersamaku seorang pemuda yatim dan ibunya. Dia pandai membaca Al-Quran. Ketika ayahku hendak pergi haji, beliau berkata kepada ibu si pemuda itu, kami akan pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji bersama-sama keluarga dan anakku. Ternyata si pemuda itu ingin sekali ikut haji bersama ayahku. Karena ayahku memberi izin, ibu si pemuda itu berpesan, tolong awasi dia. Ayahku menjawab, ya, insya Allah saya akan mengawasinya, tapi hanya sampai Humaithirah saja. Kami beserta rombongan pun berangkat. Namun ketika baru sampai pada daerah Al-Bariyah, Imam Asy-Syadzili radhiyallahu an dan pemuda yatim itu jatuh sakit hingga si pemuda itu meninggal. Pemuda itu kemudian dibawa hingga di daerah Humaithirah sesuai janji ayah, lantas dimandikan, disolati, dan dikubur di tempat itu. Dan ternyata pemuda itu adalah orang yang pertama kali dikubur di daerah itu. Sedangkan ayahku, Imam Syadzili radhiyallahu an, meninggal pada malam hari. Pada sore hari sebelum ayahku meninggal, beliau mengumpulkan para sahabat dan pengikutnya untuk memberi wasiat kepada mereka. Di antara wasiat yang disampaikan ayahku adalah agar mereka selalu membaca Hizb Bahr. Beliau Imam Syadzili radhiyallahu an berkata, perintahkan kepada putra-putramu agar mereka mengamalkan Hizb Bahr, karena di dalamnya terdapat Ismullahil Azam. Kemudian ayahku mengajak Imam Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an untuk menyampaikan wasiat yang berharga. Setelah itu ayahku mengatakan, jika aku meninggal, hendaklah kalian semua memilih Abul Abbas Al-Mursi sebagai penggantiku. Beliau adalah khalifah sepeninggalku. Beliau penghuni makom yang besar. Beliau adalah pintu utama menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masuk waktu antara maghrib dan isya, ayahku memanggilku untuk mengisi bejana dari air sumur. Saya katakan kepada beliau bahwa air di sini terasa asin, tetapi beliau tetap saja menyuruhku untuk mengambilnya. Aku mengambil air dari sumur itu dan memberikannya kepada beliau. Kemudian beliau berkumur dan memasukkannya kembali ke bejana itu dan menyuruhku untuk memasukkannya kembali ke sumur tersebut. Seketika itu, air sumur yang semula sedikit dan terasa asin tiba-tiba menjadi banyak dan berubah menjadi tawar sampai hari kiamat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. serta barokah daripada Imam Syadzili radhiyallahu anhu.
pada malam harinya beliau terus bermunajat, berdoa dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala hingga menjelang fajar. Ketika itu sepertinya beliau tertidur. Kemudian kami semua berusaha membangunkan dan menggerak-gerakkan beliau. Akan tetapi beliau tidak menjawab dan tidak terbangun. Kiranya beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari itu juga saya dan Syekh Abul Abbas Al-Mursi memandikannya, mensolatinya dan memakamkannya di Humaithirah. Sayyidina Syekh Abul Azaim Al-Madhi radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar bahwa Imam Syadzili radhiyallahu anhu berkata, "Ya Allah, kapan saya meninggal?" Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ali, jika kamu sudah sampai di Humaithirah." Imam Asy-Syadzili radhiyallahu an mempunyai beberapa putra dan putri. Akan tetapi beliau tidak berkeinginan mengangkat salah seorang dari putra-putrinya sebagai pengganti beliau. Padahal putra-putri beliau juga para wali Allah yang sangat alim dan berakhlak mulia. Beliau justru menunjuk Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an yang bukan dari keturunannya sebagai pengganti. Karena Abul Abbas Al-Mursi memang layak menurut basirah, penglihatan mata batin beliau. Adapun jumlah dan nama putra-putri beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Syekh Syihabuddin Ahmad, kemudian Syekh Abul Hasan Ali, yang ketiga adalah Syekh Abu Abdillah Muhammad Syarafuddin, yang keempat adalah Zainab, yang kelima adalah Arifatul Khair, yang oleh Sayyidina Syekh Abil Hasan Ali Syadzili radhiyallahu anhu dijuluki dengan nama Al-Wajihah, yaitu seorang wali perempuan yang hafal Al-Quran. Perlu diingat di sini bahwa Sayyidina Syekh Imam Abil Hasan Ali Syadzili radhiyallahu anhu memiliki banyak putra, tetapi tidak terfikir sedikit pun oleh beliau untuk mewariskan kewaliannya dan mewariskan kepemimpinan thariqahnya kepada anak-anak beliau, seperti halnya mewariskan harta. Namun kekhalifahan beliau diberikan kepada orang yang berhak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun murid-murid beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Sayyidina Syekh Abi Hasan As-Saqli, yaitu salah seorang pembesar As-Siddiqin yang tinggal di Maroko. Kemudian Syekh Abdullah Al-Habibi, salah seorang wali besar. Kemudian Syekh Abul Abbas Al-Mursi Al-Ansari. Kemudian Al-Hajj Muhammad Al-Qurtubi. Selanjutnya Abul Hasan Al-Bajai. Kemudian Abu Abdillah Al-Bajai. Kemudian Al-Wijhani dan Al-Jazar. Mereka adalah murid-murid beliau yang ikut hijrah ke Mesir. Selanjutnya Syekh Abdullah bin Mansur yang terkenal dengan nama Makinuddin Al-Asmar, Syekh Abdul Hakim Asy-Syaraf Al-Buni, Syekh Abdullah Al-Laqani, Syekh Utsman Al-Bauriji, dan Syekh Aminuddin Jibril. Beliau-beliau semua adalah para ulama yang memiliki ilmu dan rahasia ilahi dan murid-murid Imam Asy-Syadzili yang bertemu di Mesir. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah kisah mengenai wafatnya Imam Syadzili radhiyallahu anhu.
Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi